Baru jadi reseller, omset pertamaku 20 juta dan itu aku pernah sharing ada di konten pertamaku di sini. Modalnya kecil dan aku juga nggak perlu punya stok produk yang banyak dan cukup jualan di online aja. Hai semuanya, assalamualaikum, dengan aku Feli di sini. Jadi di YouTube channel aku ini aku tuh sering banget ngebahas tentang tips and tricks small business pemula, rekomendasi supplier, gimana caranya dapetin uang dari sosial media berdasarkan pengalaman aku pribadi. So biar kalian nggak ketinggalan dengan konten aku yang lainnya, jangan lupa support aku dengan cara klik like dan subscribe di sini. Kalau udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Jadi berdasarkan pengalaman aku pribadi, waktu pertama kali aku tuh memulai bisnis online, aku tuh dengan menjual produk dari orang lain alias reseller. Karena dengan begitu aku tuh bisa menjual produk yang lebih bervariasi. Juga aku tuh ngerasa kayak apa ya, lebih mudah sih jualannya, karena aku tuh nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan melakukan banyak hal yang biasanya itu dilakukan oleh penjual yang konvensional. Misalnya itu produksi sendiri, foto katalog, mengatur stok produk. Jadi benar-benar minim resiko banget. Tapi untuk menjadi reseller emang gak segampang itu ya guys. Nah makanya di video kali ini aku bakalan spill gimana sih sebenarnya tata cara menjadi reseller di tahun 2023 ini berdasarkan pengalaman aku pribadi yang emang tuh udah terjun langsung. Jadi aku bakalan tahu banget gimana rasanya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali memulai bisnis online. Dan pastinya aku bakalan spill gimana caranya biar bisa pecah telur dan dapetin omset puluhan juta per bulan dan sampai bisa produksi sendiri seperti aku. Jadi langsung aja save poin-poin yang bakal aku sebutin ini dan nantinya bisa langsung aja kalian praktekin setelah nonton video aku yang ini. Nah jadi poin pertama ini adalah pastikan kalian tuh memilih produk yang tepat untuk dijual. Pilih yang harganya itu terjangkau dan pastinya produknya itu berkualitas. Karena apa? Karena nggak semua produk yang harganya murah itu berkualitas guys. Itulah pentingnya kita tuh harus membeli produknya itu di awal dulu biar kita tuh tahu kira-kira kualitas produk yang akan kita jual itu seperti apa. Karena itu akan terhindar banget nih dari komplainan customer. Makanya aku tuh selama menjadi reseller, alhamdulillah aku tuh nggak pernah sama sekali dapetin kayak komplainan dari customer karena aku tahu produk yang aku jual itu sebagus apa. Lalu next lagi poin yang kedua ini adalah cari supplier langsung nih dari pusatnya. Jadi kalau kita mau beli produk untuk dijual lagi itu jangan sampai deh kita tuh beli produknya dari pihak kedua atau pihak ketiga karena itu udah pasti bakal mahal banget. Apalagi kalau kita juga ambil dari marketplace karena jatuhnya kita tuh kayak harus banting harga gitu. Nah kalau di pengalaman aku pribadi gimana cara aku cari suppliernya, itu tuh aku memang cari di platform yang khusus nih untuk menjual produk yang memang khusus untuk reseller. Makanya harga itu jauh lebih murah dan kita tuh kayak nggak perlu banting harga. Nah coba kamu cari aja di Play Store, ada aplikasi namanya tuh Jualan. Aku juga udah download aplikasi ini. Nah kalau kalian nanti mau download kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi aku biar kalian tuh nggak salah aplikasi. Jadi kalau kalian udah download langsung aja kita daftar di sini karena daftar juga super gampang banget. Nantinya kalau kalian udah buka halaman dari platform jualan ini, kalian bisa langsung aja klik yang bagian masuk. Nah di sini tuh kita bakal diarahin untuk daftarnya itu via apa? Mau nomor HP kah atau email kah? Kalau di sini aku pilih yang email karena kayak lebih gampang, tinggal langsung aja diklik. Nantinya tuh kita bakal diarahin untuk kayak isi nama toko, terus nama kita, terus juga jenis usahanya. Di sini kita pilih yang penjual, lalu kita masukin alamat kita. Nah kalau udah, kita bisa langsung aja klik lanjutkan dan nantinya kita tuh bakal diarahin untuk buat pin untuk transaksi kalau kita tuh mau beli produk dari jualan ini. Oke, kalau udah langsung aja kita bakal masuk ke halaman utama dari platform jualan ini dan langsung aja kita tuh bisa pilih-pilih kira-kira kita mau beli produk apa nih dari jualan ini. Jadi platform jualan ini adalah tempat belanja kebutuhan dagang para seller marketplace dengan kualitas dan harga terbaik nih. Jualan juga menawarkan harga tangan pertama yang mana pastinya tuh produknya ready stock. Terdapat 500 lebih pilihan produk dari berbagai kategori, yaitu ada produk rumah tangga, kebutuhan ibu dan anak, produk muslim dan produk kesehatan juga. Kualitasnya juga premium, produk jualan juga udah nih telah dikurasi dan melewati proses quality control dari gudang dengan baik. Nah good newsnya lagi, karena platform jualan ini baru launching selama bulan Juni, jualan tuh bakal ngadain cuan flash loh dengan potongan harga 10.000 di transaksi pertama kalian. Selain itu, selama periode cuan flash ini juga jualan tuh bakal ngadain webinar loh buat seller dan kuis berhadiah TikTok Ads dengan total 1,8 juta. Jadi wajib banget nih kalian ikutan. Jadi berbeda dengan marketplace yang mana kalau platform jualan ini merupakan tempat kebutuhan untuk seller, jadi bukan tempat untuk jual beli. Di sana
tuh nggak perlu beli selusin karena sebenarnya beli satu pieces pun bisa, dan di sana tuh ada harga grosirnya juga. Kalau kalian tuh belanjanya itu lebih banyak lagi, dan pastinya sih kalau beli banyak akan lebih murah ya harganya. Terus untuk sistem ongkir sendiri, jualan juga bekerja sama ya dengan rekan logistik nih. Jadi untuk biaya ongkos kirim akan ditanggung oleh seller. Namun dalam periode Cuan Fest itu tuh akan ada promo gratis ongkir dan subsidi harga loh. Produk yang tersedia dijual juga berasal dari supplier tangan pertama. Makanya nggak heran kalau harganya itu terjangkau banget, jadi gampang nih kalau kita jual lagi. Terus misalnya nih ada returan, nah itu pihak dari jualan menerima banget ya untuk returan, asalkan kamu tuh sudah mempersiapkan dokumen pendukung berupa foto atau video yang menunjukkan kesalahan dan kerusakan pada produknya. Jualan ini adalah platform supplier tangan pertama, jadi untuk saat ini memang belum bisa untuk dropship. Tapi kita doakan aja semoga next atau secepatnya gitu ya bisa untuk dropship. Oke? Selanjutnya untuk poin yang ketiga ini adalah bangun brand awareness. Ini jangan sampai lupa ya. Jadi ini tuh semacam istilah marketing yang menggambarkan tingkat pengenalan pelanggan terhadap suatu merek dan produknya. Jadi pastikan toko online kamu punya desain yang menarik, dimulai dari pilihan tone warna dan font yang selaras di setiap foto atau info produk yang kamu jual. Kamu tuh harus buat logo dan tagline yang unik nih, yang gampang diingat sama customer. Nah ini ada sedikit tips dari aku, jadi biar toko online shop kita itu nggak kelihatan seperti reseller, kita itu harus buat toko online shop kita ini berbeda dari yang lain. Jadi jangan pakai foto produk yang sama dengan supplier, karena itu akan sama aja dengan reseller yang lainnya. Nah kalau di aku pribadi, aku tuh selalu memfoto ulang produknya sesuai dengan konsep online shop aku. Dengan begitu aku akan jauh lebih gampang nih kalau aku mau naikin harga jualnya. Jadi misalnya nih, setelah kamu beli produk dari platform jualan, kamu bisa loh jadikan beberapa diantaranya sebagai produk sampel. Nah, produk sampel inilah yang bisa kamu pakai untuk difoto ulang dengan ciri khas toko online shop kamu. Dan pastinya bisa juga nih digunakan untuk live streaming untuk meningkatkan penjualan. Terus untuk menjadi star seller di Shopee, kita juga harus punya performa chat yang baik ya, dengan penjualan lebih dari 20 pieces per bulannya. Maka dari itu menurut aku sih berkolaborasi dengan influencer itu juga perlu loh. Apalagi di konten pertamaku yang ini yang udah ditonton lebih dari 2.700.000 penonton ini, itu aku dapetin omset 20 juta. Itu karena aku tuh berkolaborasi dengan influencer. Jadi nggak ada yang nggak mungkin meskipun kita tuh hanya seorang reseller. Dan ini poin yang terakhir yang menurut aku sangat mendukung juga, sampai akhirnya aku tuh bisa jadi star seller karena kan banyak yang beli nih. Nah itu tuh karena apa sih? Selain aku tuh berkolaborasi dengan influencer, yaitu dengan daftarkan produk-produk aku menjadi produk afiliasi di jaringan influencer Shopee nih. Caranya gampang banget, aku juga udah pernah bahas ini, ada di YouTube aku yang ini, nanti linknya bakal aku taruh, jadi teman-teman juga bisa langsung aja nonton. Yang mana dengan kita tuh mendaftarkan produk-produk jualan kita di afiliasi Shopee, maka produk kita itu akan bisa banget ya dipromosikan oleh afiliasi, dan kita itu hanya akan membayar komisi ke mereka kalau ada yang beli aja. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya kalau kita mau jadi star seller di Shopee meskipun kita itu hanya seorang reseller. Nggak jadi star seller di Shopee juga nggak apa-apa kok. Cuman bedanya kalau jadi star seller di Shopee itu kayak produk atau toko kita akan lebih direkomendasikan oleh Shopee nih, dan gampang dicari oleh customer. Tapi nggak apa-apa, semua itu butuh proses guys. Aku juga waktu awal-awal bertahun-tahun bahkan aku tuh nggak pernah ya jadi star seller di Shopee. Cuman nggak apa-apa, kalau kalian mungkin masih pemula, nikmatin aja prosesnya. Yang penting kalian tuh harus konsisten jualannya. Jadi jangan tunda-tunda lagi deh jualannya, karena untuk memulai sebuah bisnis online kita itu nggak perlu ngeluarin budget yang banyak. Nah coba kalau kalian deh lihat di konten aku yang ini, itu modal aku pertama kali itu cuma 300.000 untuk membeli produk di awal, lalu aku endorse kan ke influencer guys. Itu awal mulanya tuh gara-gara duit 300, tapi bisa dapetin omset 20 juta gara-gara aku tuh berkolaborasi dengan influencer. Karena untuk menjual sebuah produk itu nggak mesti ya produksi sendiri, apalagi kalau kalian baru pertama kali jualan. Menjadi reseller adalah pilihan yang tepat, karena di pengalaman aku pribadi yaitu menjadi reseller tuh kayak lebih simple dan gampang. Kita tuh nggak perlu mikirin stokan yang sebenarnya kita tuh nggak tahu nih ini bakal laku atau enggak. Nah segitu aja sharing aku hari ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang mungkin masih bingung gimana tata caranya menjadi seorang reseller. Jadi tunggu aku di next konten berikutnya. Aku mau ucapin terima kasih banyak dan dadah.